Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini AKL 2? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan masih sehat, masih semangat meskipun jadwal minggu ini BDR atau online, ya dinikmati saja. Minggu depan kalau nggak salah kan ada jadwal, kalau tidak ada kendala ya, minggu depan itu kan jadwal lagi kelas 11 untuk tatap muka terbatas. Baik, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas sisa materi untuk di semester ini. Tapi sebelum itu akan Bapak review atau akan Bapak ulang untuk transaksi dari transaksi 1 sampai 23. Hanya mohon maaf biar agak cepat. Jadi untuk transaksi 1 sampai 23 ini Bapak belum buka dulu sesi tanya jawab ya. Jadi akan ditayangkan saja. Kemudian dikerjakan dari 1 2 sampai 23, baru nanti pembahasan di sesi AJP-nya supaya cepat maksudnya gitu ya. Kemudian nanti akan ada beberapa tugas, penugasan akan Bapak pasang di sekolah juga, kaitan pekerjaan di Mayobnya ya. Sebentar Bapak share screen dulu deh. Oke, udah muncul ya layarnya ya. Ini, oh sebentar. Resolusinya kita turunin dulu. Fokus analyze, display. Nah, nanti akan ada beberapa tugas penugasan, yaitu mengumpulkan PDF hasil pekerjaan dari Mayobnya. Yang pertama itu adalah tentang ini, account list summary. Nah, jadi nanti kalian mengulang kembali soal yang ini, yang laris motor ini, kalian kerjakan dari awal, kemudian sampai dengan pembuatan akun, kemudian sampai dengan saldo sudah 0, berhenti dulu, jangan dulu dilanjut, kalian langsung ke report. Nah ini ya, tombol report, dan pilih account list summary, kemudian display. Nah dia akan ada ini daftar akun, ringkasan daftar akun dan saldonya masing-masing ya. Kemudian ini kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa current year, apakah betul langsung ada saldo? Betul ya, karena current year ini otomatis akan menghitung dari akun-akun yang ada di akun nominal. Sisanya adalah 214, jadi lagi untung atau posisi perusahaan pada saat ini adalah untung 214 juta sekian. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian dicek screen reportnya, pindah ke print preview. Nah, akan ada muncul di sini nama kalian dan kelas nanti ya, kalau kalian kasih nama kelas. Kemudian klik send to PDF. Nah, ini send to PDF. Di sini kalian berikan nama, simpan di mana terserah di folder kalian, klik save. Nah, PDF tersebut nanti kalian upload di sekolah ya, nanti akan Bapak sediakan untuk pengumpulan tugasnya, itu ada di sekolah. Jadi jangan dulu lanjut ke transaksi, baru sampai saldo dulu. Kenapa? Kalau sudah lanjut transaksi, nanti saldo ini berubah. Sedangkan di sini kan Bapak mau melihat saldo awal saja. Itu satu ya tugasnya. Yang kedua, kalau sudah itu di PDF-kan, kemudian kalian lanjutkan pekerjaan yang lainnya, yaitu dari link account, ya ini dikerjakan juga. Nah, kemudian bikin kartu, ya bikin kartu-kartuan, customer dan supplier, dan saldonya. Customer, supplier, saldonya selesai, berhenti lagi. Bikin lagi PDF-nya. Jadi setelah kartu, saldonya, masuk lagi ke report. Kemudian di card file, card list summary. Ya.
card file, card list summary, display. Nah, dia harus muncul semua seperti ini termasuk saldonya. Dia ada customer, ada supplier, semua pokoknya. Termasuk saldo awal. Ingat, jangan dulu ke transaksi. Kalau sudah masuk transaksi nanti ini jadi berubah. Ya, ini tugas yang kedua. Send to PDF lagi. Kasih nama card list summary-nya. Seperti ini, save. Nah, nanti PDF tersebut disimpan di tugas yang kedua, seperti itu ya. Nanti tugas ketiga keempatnya nyusul setelah Bapak ngebahas. Nah, kalau sudah dari situ kalian tinggal lanjutkan saja dulu pekerjaannya dari card file, lanjut terus ke transaksi sampai dengan beres. Baru nanti tugas yang ketiga dan keempatnya Opa jelaskan di ujung ya, karena harus masukin dulu transaksi. Nah, ini file baru, Opa bikin file baru, termasuk Opa juga minta kalian kan kalau bisa dikerjakan file baru, bikin file baru sampai dengan transaksi. Cuman punya Bapak belum masuk transaksinya, karena tadi mau menjelaskan dulu tugas yang untuk account dengan tugas untuk di card file. Kalau sudah masuk transaksi kan nanti beda, nominalnya beda gitu ya. Kemudian, ada yang mau masuk, Alisa ya. Kita coba langsung kerjakan. Ya, kalian nyimak saja dulu ya. Transaksinya akan Opa kerjakan supaya agak cepat. Nanti di AJP baru kita bahas lagi. Ini secara ringkas saja ya. Dokumen 1 ini bukti kas keluar bayar gaji bulan November. Berarti kan ke banking, spend money, ininya sudah cash in bank. Nomor cek kalau tidak ada, nomor bukti saja. Tanggalnya tanggal 1. Jumlah uangnya. Kok nggak bisa cepet ya. Utang ya, utang gaji. Utang gaji, wage salaries, idenya. Ini ya, ini untuk dokumen yang pertama. Bukti kas keluar, ininya cash in bank, BKK 1, 12, 44 juta. Wage and salaries payable, karena utang. Utang gaji. Ini tinggal di record. Kalau menurut kalian Opa ada yang keliru, boleh langsung dipotong ya. Kecuali kalau menurut kalian masih sama, ya nggak usah. Biar cepat. Bisi-bisi Opa ada yang salah ketik, salah klik. Bukti kas masuk diterima pelunasan dari PT Berdikari. Pelunasan piutang usaha dengan diskon 2%. Kas masuk dari piutang. Sales, receipt payment, customernya pilih Berdikari, kemudian ID-nya, nomor buktinya, BKM 01, tanggal 3. Nah, ini otomatis kan diskon muncul 54.000, dibayarnya 2646, ini langsung diklik receive all saja. Nah, kemudian klik tombol record. Muncul ini selalu pilih print letter saja. Itu untuk dokumen kedua. Dokumen 3, kas kecil. Kas kecil untuk pembayaran pemasangan iklan di bulan Desember. Account, record journal entry, PKK tanggal 4. Iklan bulan Desember. Apa ini? Bayar iklan. Berarti advertising expense senilai 250.000. Petty cash ya, karena ini kan voucher kas kecil. Oke ya. Ini untuk bayar iklan. Kita record. Berikutnya. Kas keluar bayar sinar tangki 3 juta. Purchase pay bill, karena ini bayar utang dagang. Pilih sinar tangki. Nomor cek adalah nomor bukti. Kalau nanti ada nomor cek ya. Tanggal 7. Dibayar semua, berarti tinggal pay all.
Nah, otomatis ini terisi di record. Berikutnya dokumen 5. Ini adalah transaksi pembelian ya, ini salah, harusnya laris motor kan. Dibeli dari Sinar Tangki, berarti purchase, enter purchase, dibeli dari Sinar Tangki. Nah ini perhatikan, hati-hati ini sudah hilang teks inklusif, jangan di checklist lagi. Nomor PO kalau tidak ada jangan dirubah, langsung ke tanggal. Tanggal 8. Supplier invoice-nya ST. Deskripsinya oli. Dan ban luar mobil. Kok gitu terus ya keyboardnya ya. Akunnya, nah ini belinya beli apa gitu kan, kita masukin ke perlengkapan saja. Totalnya langsung 7840. Ini kalau kita cek Ctrl R, nah hasilnya kan jadi seperti ini, debitnya perlengkapan, kreditnya utang usaha atau utang dagang. Berarti ini sudah betul, nominal sudah betul, akun sudah betul, nama perusahaannya juga yang kita pilih sudah sesuai, tinggal di record. Ini ignore aja, cuman spelling atau ejaan, cancel aja lah. Dokumen 6. Nah, ada kopinya, berarti ini kan transaksi penjualan jasa secara kredit kepada PT Berdikari. Berarti sales, enter sales, customernya pilih Berdikari, ini sudah hilang, nomor invoice, LM, tanggal 10, PO tidak ada, langsung ke deskripsi, servis dan oli. Ish. Nah, ini otomatis akun pendapatan jasa ya 4.100, langsung nominalnya totalnya 1.650.000. Oke ya. Kita cek debitnya piutang, kreditnya pendapatan jasa. Ini sudah sesuai. Oke. Kita record. Cancel saja setiap ejaan, pokoknya muncul cancel aja ya. Dokumen 7. Kas masuk dari Kencana sebesar 7.800.000. Sales, receive payment, pilih Kencana. ID-nya BKM 02 ya, tanggal 11. Nah, karena dibayar semua, ya kan, setelah tanggal berhenti dulu, dicek dulu bayar semua enggak, ternyata iya. Tinggal klik tombol receive all. Nah, dia akan otomatis terisi amount applied dan amount applied, amount receive dengan amount applied sejumlah total due-nya. Tinggal di record. Selesai. Berikutnya dokumen 8, kas keluar ke Multijaya. Kas keluar Multijaya, berarti kan utang usaha, berarti purchase, pay bill. Pilih Multijaya, nomor ceknya isi nomor bukti. Tanggal 12, nah ini tanggal cantik ini ya. Ya, setiap tanggal, setelah tanggal, berhenti dulu, lihat sisa utangnya 2 juta, dibayar berapa, dibayar semua. Berarti tinggal pakai pay all juga, biar cepat, nggak usah ngetik ya. Klik pay all, kemudian klik receipt, record. Berikutnya, dokumen 9. Voucher kas kecil dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Budi. Berarti voucher kas kecil ya. Account, record journal entry. 02 ya. Perlengkapan. Office supplies, debit 750. Kas kecil. Oke ya.
Karena ini beli tunai tapi pakainya pakai kas kecil. Jadi di sini dia petty cash sebesar 750. Di record. Kemudian dokumen 10 ini Multijaya jual kepada Laris Motor, berarti bagi kita ini transaksi beli ya. Purchase, enter purchase, Multijaya, langsung ke tanggal 13. Nah, supplier invoice-nya MG055. Oli mobil sama ban motor tubeless. Tubeless ya. Beli apa? Ya, kayak tadi gitu kan. Ini beli perlengkapan atau office supplies. Totalnya langsung 3.100.000. Boleh cek dulu CTRL dengan huruf R. Nah, debitnya office supplies, kreditnya utang usaha. Ini sudah betul. Kita record. Ini cancel aja. Berikutnya, penjualan kepada PT Perkasa. Sales, enter sales, pilih customernya PT Perkasa, teks inklusif hilang, nomor invoice-nya LM 12-2, tanggal 14. PO tidak ada, langsung deskripsi, servis dan turun mesin. Totalnya langsung 1.700.000. Ya. Debitnya piutang, kreditnya service income. Iya. Kalau sudah di record. Berikutnya, nah ini kan konsumen tunai. Ini sebetulnya bisa kalian dibikin dari awal kartunya, atau kalau memang belum bikin, kalian bikin dulu kan kartunya dari card file. Kalau apa ini tadi sudah disiapkan di awal, sudah dibuat, maka dia sudah muncul konsumen tunai di sini. Jadi tinggal langsung saja ke sales, enter sales, pilih langsung konsumen tunai. Ya kalau belum ada tinggal bikin dulu, nggak masalah ya. Fakturnya LM 12.3, tanggal 15. PO tidak ada, deskripsi servis. Nah, hati-hati karena ini tunai, jangan lupa untuk mengisi pay today sejumlah total amount-nya ya. Nah, ini bedanya antara tunai dan kredit. Kalau kredit nggak usah diisi, dari tadi kita nggak ngisi kan, tapi ketika ketemu yang tunai seperti ini, pay today-nya harus diisi. Jadi balance to-nya 0. Jadi tidak akan masuk ke akun piutang nantinya, si saldonya ya. Bedanya nanti dia langsung muncul 2 jurnal. Nah, yang pertama memang masuk dulu sementara ke account receivable, tapi di jurnal kedua account receivable-nya langsung dikurangi di kredit, sehingga masuklah ke cash in bank. Jadi disebutnya ini kalau digabung debit cash in bank, kreditnya service income. Karena account receivable-nya kan 0, ditambah dan dikurangi langsung. Itu ya, itu untuk bedanya konsumen tunai, hati-hati. Pay today jangan sampai tertinggal. Kalau sudah di-record, berikutnya dokumen 13, kas kecil dibayar. Nah, ini sudah ada other expense, jadi kalian tinggal masukin ke situ gitu ya. Account, record journal entry, tanggal 15. Perbaikan. Oke, other katanya ya, tadi kan sudah ada perintah other expense 7.500 pada petty cash. Oke ya. Selalu kreditnya kan selalu petty cash, yang membedakan nanti sisi debitnya saja. Kita record.
Berikutnya kas keluar, pengisian kembali kas kecil, tapi ininya kan kas keluar, berarti ke banking, spend money, ini cash in bank, nomor ceknya, nomor buktinya, tanggal 17, nominalnya langsung 2.200.000. Nah, di sini apa? Kas kecil. Karena ini akan jadi sisi debit. Kalau yang ini akan jadi sisi kredit. Hati-hati ya. Jadi ini diisi kembali jadi kas kecilnya nambah. Kemudian kita record 15. Pembayaran rekening listrik telepon bulan November. Pakai kas kecil katanya. Account record journal entry PKK 04 tanggal 18. Oke ya. Hutang listrik dan telepon berarti ini nominalnya 1.500.000 pada petty cash. Oke. Hati-hati utang, makanya dia kita pilihnya yang payable, jangan yang expense ya, akun 2. Kita record. Berikutnya bukti kas masuk diterima dari PT Perkasa. Nah, ini ada denda nih ya, ada denda 1%. Kas masuk Perkasa, sales, receipt payment, pilih PT-nya Perkasa, ID dulu, BKM 03, tanggalnya tanggal 20. Nah, kita lihat di sini yang dibayar adalah yang tertanggal 18 November saja, berarti kan yang atas. Terus ada denda. Nah, jadi jumlah ini kita ketik dulu manual. Di mana? Di sini. Termasuk dendanya 4.545.000 seperti ini. Kemudian klik di sini di yang dibayarnya ya, awas yang bawah kan belum dibayar dan dendanya diklik di sini. Nah, enter. Nah, seperti ini. Jangan sampai ngekliknya salah. Misalkan kayak gini. Ini sudah ketik betul di sini, sudah ngetiknya. Kalian klik di sini malah jadi salah nanti. Ini dianggapnya yang dibayar yang bawah ya. Atau malah tiba-tiba klik di sini semua. Jadi nanti dianggap denda semua, tidak ada pelunasan. Makanya urutannya harus sesuai. Setelah ngetik di sini, kalian klik di sini dan klik di finance charge. Itu urutannya ya. Kemudian kita record. Konsumen tunai lagi. Enter sales. Hati-hati ya setiap konsumen tunai paid today yang sampai tertinggal. Dua satu. Langsung totalnya seperti biasa 3.500.000 dan pay today-nya. Nah, ini kalau sudah di record juga ya, selalu diisi pay today-nya. Dwi Karya. Nah, berarti ini kita yang beli kepada Dwi Karya, berarti purchase, enter purchase, Dwi Karya, langsung ke tanggal, dia tanggal 22. DK 009. Ban motor tubeless oli. Beli perlengkapan seperti biasa, masukinnya
jumlahnya 9360. Oke ya. Ini pembelian lagi dari PT Dwi Karya, sesuai Dwi Karya. Kita record. Kas kecil toko karya. Account, Kojena entry. Tanggal. Kebutuhan rumah tangga itu ya. Rumah tangga kantor, atau kalian mau nulis atau ngetik gula, air, kopinya boleh gitu ya. Yang jelas di sini sudah ada other expense. Jadi kita tinggal masukin akun other expense-nya saja. 450 dan petty cash 450 di kredit. Kita record. Dikit lagi ya, 20 kas keluar, bayar ke Dwi Karya, ada dendanya 1%. Nah, ini kan ada denda juga sama. Kalian ketik jumlah termasuk denda yang dibukti, ketik di sini 3535. Cirik. Karakter. Oke, ini 3535, kemudian kalian klik di sini di amount applied dan dendanya di sini di finance charge. Sama seperti tadi ya, urutannya kalau ada denda itu seperti itu. Ketik di sini jumlah termasuk denda, di sini diklik, baru di record. Dokumen 21 jual lagi ke Kencana. Sales, enter sales, Kencana. Yes. Tanggal 28. Servis dan ban mobil. $2380. Oke ya, bukan tunai. Bisa saja PT ini tapi tunai misalkan, berarti ya ini tinggal diisi kalau seandainya dia tunai ya. Jadi dilihat di keterangannya tunai atau tidak. Kemudian di record. Berikutnya dokumen 22 ya. Pas keluar dibayar utang bank. Utang bank berarti banking, spend money, tanggalnya tanggal 29. Amount-nya jangan lupa, totalnya dulu ini 12 juta. Utang bank ditambah bunga. Nah, di sini kalian nanti harus dipisah utang banknya dulu. Bank Jabarnya kan otomatis 12, kalian ganti jadi 10 juta. Kemudian bunganya, biasanya masuknya ini interest expense, beban bunga 2 juta. Ya, jadi dipisah di sisi debit, ini kan jadi sisi debitnya. Jangan ke Bank Jabar semua 10 juta, tapi harus dipisah ya. Kita record. Dokumen terakhir sebelum AJP, nah. Bukti kas keluar, dibayar lagi ke Dwi Karya. Purchase, pay bills, Dwi Karya, ada diskon 3% ya. Nah, sudah sama, ini kayak tadi pay all aja. Karena cuma satu kan, dibayar semua, dilunasi, jadi bisa pakai tombol pay all. Kita record. Ini print letter. Itu untuk transaksi ya. Nah, berikutnya baru kita kerjakan atau kita bahas untuk AJP. Ini juga sebetulnya kalau kalian sudah biasa di pengerjaan manual, nggak akan terlalu kesulitan karena sama-sama saja caranya seperti itu. Contoh misalkan di sini asuransi dibayar di muka telah jatuh tempo sebesar 500.000. Artinya
sudah jatuh tempo itu sudah hangus, sudah miliknya pihak asuransi. Sehingga asuransi dibayar di mukanya harus dikurangi sebesar 500.000 menjadi beban gitu kan. Maka AJP pertama ke record journal entry, ini nomor buktinya BM01, tanggalnya pasti tanggal 31. Kalau Bapak senangnya ini satu poin ya, maksudnya satu nomor di record. Kalau kalian mau semua dulu di record terakhir boleh, tapi hati-hati ada yang terlewat gitu kan. Makanya kalau Bapak senangnya satu-satu. Jadi di sininya penyesuaian asuransi, nah, dipisah kayak gitu ya. Debitnya beban asuransi 500.000 pada prepaid asuransi atau asuransi bermuka. Ini untuk KJP pertama. Gampang ya, sama kan seperti di manual juga seperti itu. Bapak harap di manual ini sudah terbahas sih semua. Jadi ke sini tinggal pengerjaan secara mayobnya aja. Ini 500.000, kalau sudah kita record. Yang kedua, sewa juga sama 1 juta. Berarti beban sewa, rent expense 1 juta. Pada sewa dibayar di muka 1 juta juga, kita record. Yang ketiga, gaji katanya bulan ini akan dibayar nanti Januari. Ya, jadi ini lupa tadi, harusnya ganti aja ya. Penyesuaian gaji. Beban gaji wage and salary sebesar 45 juta pada hutang gaji. Ini ya. Awas terbalik, debitnya beban dulu baru kreditnya utang. Kita record. Berikutnya, nah ini, taksiran piutang tak tertagih 12% dari sisa piutang. Kalian harus hitung dulu, 12% dari sisa piutang. Sisanya lihat di mana? Di akun list. Ini, berapa piutangnya? Nah ini kan, berapa persen tadi? 12%. Berarti kita hitung 5730 kali 12 ya, dibagi 100. 687.600. Nah, 687.600 ini hasil perkalian persentasenya dikurangi saldo allowance, yaitu 600. Kurangi 600.000. 87.600. Nah, sebesar inilah yang masuk ke AJP-nya. Jadi urutannya begitu ya, hati-hati cara ngitungnya. 87.600 ini masuk ke AJP. Debitnya nanti adalah doubtful debt expense, kreditnya adalah allowance ya. Tadi kita sudah ketemu. Penyesuaian piutang. Kalau seandainya hasil perhitungannya minus, maka akunnya dibalik. Jadi yang di debit yang allowance dulu. Seandainya hasil minus ngitungnya ya, misalkan tadi hasil ngitungnya 500.000, ternyata ini kan 600. 500 kurangi 600 kan minus 100. Nah, di sininya kalian balikin saja. Doubtful-nya jadi di bawah, allowance-nya jadi di atas. Itu kadang-kadang terjadi di beberapa soal seperti itu ya. Ininya nanti diisi 100, tapi ininya yang berubah debit kreditnya. Ini kita record. Berikutnya, penyusutan telah diperhitungkan. Nah, untung sudah diperhitungkan. Kalau belum diperhitungkan, biasanya kan kalian harus ngitung dulu. Pakai metode apa? Apakah garis lurus atau metode apa diperhitungkan. Tapi kalau sudah ada seperti ini, ya ini gampang. Tinggal kalian jurnalkan saja debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Debitnya beban, nah beban penyusutan kadang ada yang dipisah, ada yang digabung. Seperti ini dia digabung. Depreciation expense saja, satu saja, tidak dipisah-pisah penyusutan apa-apanya ya. Tapi nanti diakumulasinya pasti dipisah karena kan beda jenis aktiva.
Ini kalau digabung berarti kalian harus tambahkan 2.750.000. Kreditnya baru dipisah. Yang pertama misal equipment 1.750.000. Nah, ketika ini pindah ke kredit otomatis 2, ganti saja jadi 1.750.000. Masukin gedung 1 juta. Seperti itu ya. Jadi debitnya digabung, kreditnya dipisah masing-masing. Kalau sudah, ini kita record. Office supplies tersisa. Nah, ini ceritanya setelah dihitung stok barang, sisa barangnya cuma 11 juta sisanya. Padahal menurut catatan perusahaan, office supplies katanya adanya 29 juta, ya kan? Nah, ini berarti kan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Harusnya di sini cuma 10 juta. Kenapa? Barangnya sisanya cuma 11 juta setelah stock of name. Maka ini harus berkurang sebesar selisihnya dari 11 juta. Jadi caranya kalau bunyinya tersisa begini, saldo di account list kurangi dengan ini 11.500.000. Jadi ini 29.050 kurangi 11.500.000 gitu ya. Ada yang baru masuk ini. Tadi ya 29.050 ini 29.050 dikurangi 11.500.000. Nah, inilah yang terpakainya. Yang terpakai ini kan jadi beban, maka ini yang harus dicari. Kita masukkan ini sebagai jurnal pembebanan untuk perlengkapan. 17.550 ya. Jadi ini untuk penyesuaian perlengkapan. Debitnya beban perlengkapan sebesar 17.550. Kreditnya office supplies 17.550. Itu untuk AJP yang Akunya lagi nggak mau nyeblak. Ini ya, sisanya kan 11.500. Jadi jurnalnya seperti ini. Supaya nanti saldonya jadi 11.500. Nah, kita cek nanti ya. Ini kita record. Nah, kita lihat. Nah, kan sudah jadi 11.500. Sudah sesuai dengan fisik barangnya. Jadi yang ada di AJP dibunyikan begini tuh ini dia ngitung fisik. Ngitung misalkan kalau perlengkapan tuh tadi bannya, kemudian oli dan sebagainya, ketika dihitung barangnya berikut harga, oh ternyata sisanya 11.500.000. Nah, di Mayob supaya jadi sama 11.500 tadi gimana? Disesuaikan, dikurangi dengan yang sudah terpakainya. Dua lagi. Terakhir ya. Pendapatan bunga dari bank katanya 245.000. Ini kan kalau kalian nyimpan uang di bank pasti dapat bunga gitu ya. Nyimpan uang di bank dapat bunga. Tapi juga kadang dipotong administrasi atau kadang-kadang pajak kalau misalkan besar bunganya. Ini ada administrasi 35.000, berarti kan ada yang masuk ke kas selisihnya. Jadi kita buat AJP-nya penyesuaian pendapatan bunga. Cash in bank. Nah, kalau kalian malas ngitung bisa saja dilewat dulu cash in bank-nya, nominalnya, masukin dulu beban administrasi bank. Nah, ini kita isikan 35.000. Kemudian pendapatan bunga, interest income, kita isikan 245.000. Nah, kalian tinggal klik di sini di cash in bank. Dia akan muncul 210 otomatis. Dari mana? Dari 245 dikurangi 35. Sehingga dapatlah 210.000 ini masuk ke kas perusahaan bersihnya. Gitu ya, kita record. AJP yang terakhir. Beban telepon, listrik dibayar nanti katanya. Berarti ini kan utang listrik ya, beban pada utang. Penyesuaian utang listrik dan telepon. Debitnya bebannya dulu, telepon listrik 1
1725 pada utang listrik. Oke, 1725 record. Nah, itu untuk AJP-nya selesai berarti ya. Nah, ini adalah laba terakhirnya. Kalau tadi labanya pada saat belum masuk transaksi kan 200 jutaan. Ternyata setelah masuk transaksi, masuk AJP malah jadi berkurang ya. Namanya juga itu ya, istilahnya usaha, jadi bisa naik bisa turun tergantung si transaksinya. Ini transaksi sudah selesai. Berikutnya akan Bapak bahas cara penyusunan laporan. Ini gampang lah. Sama seperti tadi yang 2 di awal. Oh, termasuk tugas nanti yang diinikannya apa ya. Di sini kita akan membuat beberapa laporan yang diminta. Biasanya di soal disebutkan, tapi di sini kayaknya kelewat apa bikin di soalnya tidak disebutkan apa yang dimintanya. Biasanya disebutkan, kayaknya kelewat kayaknya ya. Gak apa-apa. Untuk pelaporan kita tetap masukin ke report. Yang dibuat adalah jurnal-jurnal dan laporan keuangan. Jadi jurnal pun kita buatkan PDF-nya. Yang pertama di account, apa saja yang dibuat di account, kita akan membuat yang pertama ini standard balance sheet. Ini adalah neraca ya, bukan neraca saldo, tapi neraca. Neraca itu dia hanya berisi harta, utang dan modal tentunya ya. Standard balance sheet, kemudian customize. Nah, SOP-nya per periodenya per apa ya? Itu adalah per bulan transaksinya dan tahunnya tahun berapa. Seperti ini kan, periodenya Desember, di sini SOP-nya 31 Desember 2012 tentunya. Kita klik display. Nah, ini adalah neracanya. Nih. Ya, dia hanya muncul harta, utang dan modal nih. Harta total asetnya 584 juta. Dia punya hutang, total liabilitiesnya 147 juta, net asetnya atau harta bersihnya 437 juta. 437 juta itu rinciannya apa? Ada laba sedang berjalan 152, ada modal 300 juta, dan dikurangi pripe 15 juta. Sehingga harta bersih dan total equity-nya kan sudah balance ya. Ini laporan pertama. Kalian klik send to sama seperti tadi PDF. Ini adalah standard balance sheet. Kalian kasih nama nanti belakangnya seperti biasa kelas gitu ya. Ini nanti akan diupload juga di tugas ya. Tugas yang ketiganya ini adalah tugas yang ketiga nanti jurnal. Ini yang keempat standard balance sheet. Jadi dibuatkan tetap ya. Ini di save. Kalau sudah close, nah berikutnya di account kita bikin juga laba rugi. Nah ini income statement accrual. Income statement ini kalau di versi 18 munculnya dia profit and loss ya. Itu sama, laporan laba rugi. Di customize kita lihat di sini date from-nya. Kalau Desember to Desember kita klik display, dia hanya menghitung per bulan Desembernya saja kayak gini. Service income yang muncul di bulan Desember berapa sih? Oh 9 juta gitu ya. Kemudian labanya cuma malah minus nih. Di bulan Desember minus karena kan banyak beban-beban yang muncul nih. Beban gaji saja 45 juta, tapi pendapatan kan kecil. Jadi supaya sama dengan di saldo sebelumnya, ini kita coba mundurkan. Nah, di per bulan November ininya, dari November ke Desember, sehingga saldo awal dihitung. Nah, kalau saldo awal dihitung maka kan jadi 152 200 sama seperti di akun list labanya itu. Current earning ini ya. Current earning itu ini laba berjalannya. Nah, kalau sudah seperti ini November to Desember atau boleh Januari kalau misalkan mau dianggap setahun, ini boleh saja. Pasti sama kok, tetap tuh ya. Kemudian send to PDF. Kasih nama belakangnya jangan lupa. Seperti biasa, harus dibiasakan. Tuh ya. Kemudian masih di account, kita akan buat jurnal umum. Nah, general jurnal. Ini adalah semua jurnal yang kalian buat dari record journal entry. Baik itu petty cash ataupun AJP tadi ya. General jurnal, customize. Nah, ini sebetulnya
Desember to Desember juga bisa ya, karena kita hanya masukin transaksinya bulan Desember saja. Nih, kalau perusahaannya sudah berjalan terus ada transaksi dari bulan Januari sampai Desember, nantinya jadi banyak di sini gitu kan. Tapi karena ini hanya bulan Desember saja, dia hanya munculin bulan Desember saja. Nah, ini kan grand totalnya. Sebentar. Ini kalau di screen report terus misalkan ini kepotong bisa. Nah, kalau ada tanda begini ini bisa dilebarin. Tuh. Supaya dia tidak kepotong, misalkan bisa saja ya. Kalau sudah jadi print preview dia nggak bisa. Ini tampilan ngeprintnya. Sama seperti tadi, send to PDF. Nah, ini tugas ketiga ini ya. Nanti kalian harus mengupload general journal ini. Ini tugas ketiga. Tugas keempat tadi yang standard balance sheet sebetulnya. Itu tugas keempatnya. Artinya kalian kan harus mengerjakan dulu transaksi-transaksinya supaya AJP-nya dapat, kan general journal, kemudian laporan untuk standard balance sheet-nya juga dapat ya. Jadi ini diklik save general journal. Oke, kita udah 3 tuh. Di sini udah ada 3 ya tadi. Ada 3 yang kita buat. Yang berikutnya di banking. Banking apa saja? Ada cash flow. Cash flow ini untuk arus kas. Kemudian ini jurnal pengeluaran kas. Sorry, disbursement ini pengeluaran kas. Receipt ini jurnal penerimaan kas. Ya, cash flow dulu boleh. Customize. Cash flow harus ada yang dirubah juga kayaknya sebentar ya. Nah, oke. Untuk cash flow Desember to Desember saja ya, ininya date from-nya Desember to Desember supaya kelihatan ada penaikan atau penurunan kas. Oh, ternyata penurunan kas. Ya, kita rubah dulu, coba bisa digeser enggak? Oh, enggak. Kalau udah di screen report tidak ada muncul di sininya berarti nggak bisa dilebarin ya. Ini sebetulnya penurunan nih. Saldo awal kas kan 207 juta, saldo akhirnya 150, maka ini terjadi penurunan kas sebesar 56.613.200. Tapi kan bukan artinya rugi kalau turun kas itu. Dia hanya kas di perusahaan berkurang gitu ya. Send to PDF, kasih nama, di save ya. 4. Kemudian yang kelima ini cash disbursement, jurnal pengeluaran kas Desember to Desember juga. Nah, ini ya. Send to PDF, kasih nama belakangnya. Kemudian close, cash receipt juga sama. Ini masih Desember to Desember. Send to PDF lagi. Save ya. Sudah 6, di sini 3, di sini 3, 2 lagi. Satunya di sales, transaction journal. Ini adalah jurnal penjualan. Ada di sini ya, di sales and receivable journal. Nah, ini send to PDF. Gampang kan, kalau laporan mungkin 15 menit juga enggak lah untuk bikin PDF-nya. Yang penting kalian beres dulu transaksi dengan AJP-nya. Baru kalian bikin ini nanti. Ini sales journal, kemudian sekarang purchase journal. Jurnal pembelian ini yang terakhir. Purchase and payable journal. Display dulu biar kelihatan. Udah, send to PDF. Save. Oke. Ya, itu untuk laporan atau report. Ya. Di sini ada report. Sekarang yang terakhir, paling terakhir adalah backup. Cara backup itu pada dasarnya ibarat kalian mengcopy file. Tapi kalau di sini backup itu dia membuat backupan data tapi dalam bentuk WinRAR atau WinZip nantinya. Gampang caranya, dari menu file, kemudian ada backup ini. Tidak usah dirubah-rubah ini, langsung kalian klik continue. Nah, posisi backup mau di mana? Biasanya dia akan satu file dengan file MyOB-nya, tapi kalaupun tidak bisa di mana saja silahkan.
file name-nya biasakan sama dengan nama ininya, nama perusahaan yang di awal. Nah, kasih nama juga. Nah, seperti ini. Ini adalah backupan dan dia bentuknya WinZip. Ini kan Mayob backup file zip. Jadi kalian kalau mau mengakses backupan ini harus pakai WinRAR atau WinZip baru dia bisa diekstrak ya. Ini nama filenya, boleh kalian klik save. Selesai. Seandainya nanti ada minta perintah di print, kalian harus cari PDF-nya disimpan di mana tadi gitu. Baru dia bisa untuk disimpan. Di print ya. Tadi di sini ya kalau nggak salah. Nah ini kan, ini banyak nih. Oh coba print misalkan General Journal, kalian buka PDF-nya. Buka PDF-nya, kemudian ya ngeprint seperti biasa, Ctrl P, pakai printernya yang mana, print gitu kan. Nah, seperti ini. Biasanya sih nanti di kelas 12 untuk minta di print itu. Kalau di kelas 11 jarang. Nah ini tinggal Ctrl P, pilih printernya apa yang dipakai, klik tombol print, maka dia akan langsung mencetak. Itu barangkali untuk pembahasan kita dan sekaligus ini kan materi yang terakhir untuk di semester ini. Jadi nanti tugasnya nanti ada 4 bagian, mulai dari tadi akun list, kemudian card file, kemudian jurnal yang general jurnal saja. Ya, tapi kan tetap kalian harus ngerjain sampai tuntas untuk bisa bikin general jurnal ini, karena kan ada AJP di situ. Kalau AJP-nya nggak dimasukin nanti nggak ada di general jurnal, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tadi standard balance sheet yang ini diupload juga ya, masing-masing. Tugasnya ini individu. Akan Bapak buka tugasnya ini sampai dengan sebelum nanti pas ya penilaian akhir semester. Disamakan dengan kalau kelas yang AKL 3 juga Bapak kasih waktunya 2 minggu. Jadi kalau kalian ini sampai tanggal 1 Desember. Kalau kemarin AK3 karena dari hari Selasa mereka sampai tanggal 30 Bapak buka ininya. Kalau kalian berarti dari 17 sampai dengan 1 Desember. Itu untuk tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, barangkali ada yang perlu dibahas ulang ataupun ada yang mau bertanya dulu, boleh, silahkan. Ada, silahkan. Yang bentar, Bapak tugasnya ada 4. Nggak jelas Naza, kenapa ini ya? Kerenyaman sama itu apa? Mic-nya apa kepegang kayaknya. Kenapa Nasa, bisa diulang? Kalau enggak boleh di chat deh kalau misalkan suaranya kurang jelas kayaknya. Enggak jelas Nasa. Enggak ada suaranya, enggak jelas. Nah, boleh. Ya, boleh. Itu pembahasan untuk semester ini perusahaan jasa sudah selesai ya. Tinggal nanti semester depan kita bisa lanjut ke perusahaan dagang. Tapi mudah-mudahan di semester ini juga nanti untuk nilai nggak ada yang kurang-kurang. Mohon lebih ini nanti apalagi setelah pas ya penilaian akhir semester yang rencananya tadi ada yang nanya rencananya tanggal 6 Desember itu baru rencana, nanti ada surat resmi, mudah-mudahan nggak meleset ya. Jadi kalaupun nanti kalian harus siap sedia pokoknya dalam arti kalau ada tugas ataupun ada yang kurang-kurang nanti akan Bapak minta penugasan, tolong bisa lebih cepat sebelum waktunya pengumpulan nilai berakhir ke kurikulum untuk pencetakan rapot. Jadi nilai di rapot nanti diharapkan semua sudah oke, itu nggak ada yang harus perbaikan lagi di semester depan. Supaya kalian juga kan nggak bengkak kalau ada bengkak istilahnya. Tugas di semester depan bawaan dari semester ini hutang, nah kan repot ya. Jadi diharapkan bisa tuntas semua tugas, semua nilai itu di semester ini. Jangan sampai bengkak di semester depan. Silakan ada yang mau nanya lagi? Barangkali ada yang perlu
bahas? Atau cukup? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ya. Berarti udah paham ya, udah ngerti ya, udah bisa diikuti ya. Termasuk tadi pembahasannya baik dari pertama pembuatan sampai dengan barusan backup, report itu sudah jelas. Nanti video ini Opa upload juga untuk bahan kalian latihan lagi di rumah ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kita pada kali ini Opa cukupkan sekian. Terima kasih sudah bisa hadir. Kurang dan lebihnya juga Opa mohon maaf. Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Hani, kenapa Hani? Terima kasih. Hani, mau nanya Hani? Enggak, Pak, tadi kepencet. Mau kepencet. Oke, silakan boleh live kalau misalkan sudah ya. Nanti Opa upload di YouTube untuk video ini. Terima kasih. Nyari siapa? Nggak ada.